got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi perkuliahan pertukaran informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih hubungan pembelajaran pertukaran informasi dengan aplikasi Kisco. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu LAN, MAN, dan WAN beserta contohnya. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan 7 lapisan OSI layer beserta manfaat, tujuan, dan dampaknya. Oke, yang pertama kita bahas dulu apa sih kaitan belajar pertukaran informasi dengan aplikasi Kisco. Saat kita belajar pertukaran informasi, sebenarnya kita sedang mempelajari bagaimana data itu dikirim, diproses, dan diamankan dan diterima antar perangkat. Nah, Kisco adalah perusahaan yang menyediakan perangkat seperti router, switch, dan firewall, dan berbagai aplikasi network management yang fungsinya untuk mendukung proses pertukaran data tersebut. Jadi, ketika kita paham konsep pertukaran informasi, kita akan lebih mudah mengkonfigurasi perangkat Kisco, memahami cara kerja jaringan, serta menyelesaikan masalah jaringan. Kemudian kita masuk ke pembahasan jaringan, yaitu LAN, MAN, dan WAN. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area kecil, biasanya digunakan di satu ruangan, satu lantai, atau satu gedung. Contoh, jaringan komputer di laboratorium komputer sekolah, kemudian komputer-komputer di kantor yang terhubung ke satu server. Kemudian MAN. MAN adalah jaringan komputer dengan cakupan lebih luas dari LAN, yaitu tingkat kota atau area yang cukup besar. Biasanya menghubungkan beberapa gedung atau fasilitas dalam satu wilayah. Contoh, jaringan antar gedung kampus dalam satu kawasan universitas. Kemudian jaringan antar kantor pemerintahan dalam satu kota. Kemudian WAN. WAN adalah jaringan komputer yang berskala sangat luas, bisa mencakup antar provinsi bahkan antar negara. WAN ini menghubungkan banyak LAN dan MAN yang jaraknya saling berjauhan. Contoh, yang pertama itu adalah internet. Yang kedua, perusahaan yang mempunyai kantor di kota atau negara berbeda dan terhubung melalui VPN. Kemudian, bisa teman-teman lihat di sini ada gambar dari LAN, MAN, dan WAN. Bisa teman-teman pahami juga bahwa di sini terdapat LAN yang mencakup area kecil seperti satu ruangan atau satu gedung. Nih, bisa teman-teman lihat nih di gambar. Kemudian MAN. MAN dengan cakupan yang lebih luas dari LAN, yaitu tingkat kota atau area yang cukup besar yang menghubungkan antar gedung. Ini bisa teman-teman lihat, ini adalah yang menghubungkan antar gedung. Kemudian WAN. WAN dengan cakupan yang lebih luas dari MAN dan LAN, yang berskala sangat luas, yang mencakup antar provinsi atau negara. Kemudian 7 layer OSI. Model OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana data itu dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan diperbaiki jika terjadi masalah. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, application layer. Lapisan teratas yang langsung berhubungan dengan aplikasi pengguna seperti HTTP, FTP, email, browser, dan SIM-RS. Tujuannya menyediakan layanan jaringan kepada pengguna atau aplikasi.
Kemudian dampak jika bermasalah, itu aplikasi web tidak bisa dibuka, login gagal, atau layanan internetnya bisa error. Dan yang kedua, presentation layer, mengatur format data termasuk kompresi, enkripsi, dan dekode data. Tujuannya memastikan data itu dapat dipahami perangkat penerima dengan aman dan efektif. Dampaknya, jika enkripsi atau format error, otomatis data itu tidak bisa dibuka atau muncul simbol aneh. Kemudian yang ketiga, session layer. Session layer ini mengatur pembukaan, pengelolaan, dan penutupan sesi komunikasi antar perangkat atau aplikasi dengan tujuan menjaga koneksi tetap stabil selama komunikasi berlangsung. Dampaknya, jika lapisan ini terganggu, maka koneksi tiba-tiba terputus walau jaringan ini terlihat normal. Kemudian yang keempat, transport layer, yaitu mengatur pengiriman data secara end-to-end seperti memastikan data sampai lengkap dan berurutan. Tujuannya menjamin keandalan data melalui protokol seperti TCP dan UDP. Dampaknya, jika lapisan ini bermasalah, maka data itu bisa hilang atau tidak lengkap, bahkan aplikasinya menjadi lemot. Kemudian yang kelima, network layer, yaitu mengatur routing, IP address, dan memilih jalur terbaik untuk mengirim data. Tujuannya memastikan paket data dikirim melalui rute yang paling efisien. Dampaknya, IP bentrok atau routing salah, maka data tidak sampai atau tersesat ke jaringan lain. Yang keenam, data link layer, yaitu mengatur pengiriman frame, match address, dan mengoreksi error sederhana. Tujuannya menjamin data dikirim antar perangkat di jaringan lokal tanpa bentrok. Dampaknya, jika switch atau MAC address bermasalah, maka perangkat itu tidak bisa saling mengenali atau terjadi collision. Kemudian yang ketujuh, lapisan terakhir, physical layer atau lapisan fisik. Lapisan yang berhubungan dengan media fisik seperti kabel, sinyal, listrik, frekuensi, dan konektor. Tujuannya mengirim bit atau sinyal secara fisik dari satu perangkat ke perangkat lain. Dampaknya, jika kabel jelek, konektor longgar, atau gangguan sinyal, maka jaringan itu otomatis akan lambat atau putus. Kemudian, studi kasus. Studi kasus, sebuah rumah sakit digital menghubungkan antar unit-unitnya dengan LAN, cabang kota dengan WAN, dan BPJS atau Kemenkes dengan WAN. Perangkat Cisco mengatur alur data agar aman dan stabil, dan setiap gangguan dianalisis menggunakan 7 OSI layer untuk memastikan pertukaran informasi berjalan lancar. Baik, ini studi kasusnya sebuah rumah sakit digital ingin membangun sebuah sistem rekam medis yang terintegrasi antar unit pendaftaran, laboratorium, farmasi, radiologi, ataupun rawat inap. Agar seluruh data pasien ini dapat mengalir dengan cepat dan aman, setiap ruangan tersebut dihubungkan melalui LAN atau local area network. Dengan LAN, komputer dalam satu gedung bisa saling bertukar data dengan kecepatan tinggi. Misalnya, hasil lab bisa langsung muncul di SIM RS dokter tanpa harus menunggu manual. Kemudian, rumah sakit ini memiliki cabang lain di kota yang sama, seperti klinik atau gudang farmasi. Untuk menghubungkan cabang-cabang tersebut menggunakan MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan ini memungkinkan pertukaran data antar gedung dalam jarak berapa kilometer, seperti pengiriman stok obat dari gudang farmasi ke rumah sakit. Selanjutnya, rumah sakit perlu terkoneksi dengan sistem eksternal seperti BPJS, Kementerian Kesehatan, dan Pusat Data Nasional untuk pelaporan. Untuk itu digunakan WAN atau Wide Area Network, karena jaringan ini bekerja pada jarak jauh dan luas, bahkan lintas provinsi atau negara. Agar semua pertukaran data berjalan stabil,
rumah sakit memakai perangkat jaringan seperti router, switch, firewall, dan access point dari Cisco. Perangkat inilah yang mengatur rute data, keamanan, kecepatan, dan memisahkan jaringan antar unit agar tidak saling mengganggu. Kemudian, ketika suatu hari terjadi masalah, misalnya data rekam medis tidak muncul di komputer dokter, maka tim IT rumah sakit menggunakan konsep 7 OSI layer untuk mencari tahu di mana letak masalahnya. Mereka akan memeriksa secara berurutan. Misalnya, apakah ada kabelnya terputus? Itu di lapisan fisikal. Kemudian, apakah MAC address atau VLAN bermasalah? Berarti di lapisan data link. Kemudian, apakah IP atau routing Cisco salah? Berarti bermasalahnya di network. Apakah paket datanya gagal terkirim lengkap? Berarti itu di lapisan transport. Dan apakah sesi login SIM RS itu terputus? Maka itu ada di lapisan session. Baik, teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.